Seorang seniman asal Spanyol mengaku memiliki hubungan romantis dan seksual dengan Mona Lisa, lukisan legendaris karya Leonardo da Vinci. Domingo Zapata belum lama ini menjadi perbincangan publik setelah 26 interpretasi ulang lukisan Mona Lisa karyanya dipamerkan di Museum del Louvre di Paris. Domingo percaya bahwa kesuksesan dan ketenarannya ia dapatkan berkat hubungan seksual yang ia jalani langsung dengan Mona Lisa. Dalam wawancaranya dengan The Sun, Domingo mengatakan hubungan cinta mereka telah membantu dirinya menjadi salah satu seniman yang paling diminati di dunia. Saya telah bekerja dengan Mona Lisa selama 15 tahun. Ketika saya melukisnya begitu banyak, saya akan bermimpi dan melakukan hubungan seksual dengannya, tutur Domingo kepada The Sun. Menurut Domingo, sebagai seorang seniman, ini adalah tentang sentuhan, perasaan, ketelanjangan, dan keintiman dengan kanvas. Domingo mengaku Mona Lisa telah menjadi obsesi dan ia ingin terus menjelajahi lebih. Anda terus kembali ke sana dan Anda tidak dapat berpaling bahkan setelah 100 versi, tambahnya. Pada Januari lalu, karya Domingo, Mona Lisa Bullfighter, terjual seharga $1.027.000 oleh seorang kolektor Amerika setelah bersaing harga dengan Leonardo DiCaprio. Banyak tokoh lain yang juga menyukai karya Domingo, termasuk Johnny Depp, Goldman Sachs, dan George Soros. Page Six melaporkan. Selain Domingo, seorang seniman Prancis, Luc Maspero, juga terobsesi dengan sosok Mona Lisa hingga ia mengakhiri hidupnya di tahun 1852. Maspero melompat dari jendela lantai 4 hotelnya di Paris dan meninggalkan catatan yang berbunyi, "Selama bertahun-tahun saya telah mati-matian bergulat dengan senyumnya. Saya lebih memilih mati." Bosan di hari pertama kerja, seorang petugas keamanan di pameran lukisan di Rusia menggambar 2 pasang mata pada lukisan yang bernilai 14,3 M. Lukisan yang berjudul Three Figures itu dirusak saat dipajang dalam pameran The World as Non-Objectivity, The Birth of a New Art di Yeltsin Center, kota Yekaterinburg. Ria Novosti melaporkan. Three Figures adalah karya dari Anna Leporskaya dan merupakan salah satu dari koleksi lukisan milik Galeri Negara Tretiakov. Keanehan pada lukisan itu pertama kali disadari oleh 2 pengunjung pameran pada 7 Desember 2021 malam. Setelah alarm dibunyikan, kanvas segera dikeluarkan dari pameran dan dikembalikan ke Galeri Tretiakov untuk direstorasi, The Art Newspaper melaporkan. Sesampainya di Galeri Tretiakov, seluruh dewan mengadakan pertemuan untuk memeriksa dan menghitung biaya restorasi. Menurut para ahli restorasi, kerusakan lukisan itu disebabkan oleh ballpoint dan untungnya dapat dihilangkan tanpa kerusakan jangka panjang pada karya. Belakangan hasil investigasi mengungkapkan bahwa pelaku perusakan lukisan itu adalah seorang penjaga keamanan dari perusahaan swasta yang ditugaskan saat pameran di hari pertamanya bekerja. Ia yang saat itu bosan diduga menggambar 2 bola mata pada 2 dari 3 wajah dalam lukisan tersebut dengan menggunakan ballpoint. Penjaga berusia 60 tahun yang tidak disebutkan namanya itu kemudian dilaporkan telah dipecat tidak lama setelah insiden. Biaya restorasi lukisan itu diperkirakan mencapai 250.000 rubel atau setara 48 juta rupiah dan akan ditanggung oleh pihak perusahaan tempat penjaga itu bekerja. Lukisan itu juga telah diasuransikan seharga 74,9 juta rubel atau setara 14,2 miliar rupiah oleh Alfa Srakovani, The Art Newspaper melaporkan. Menurut media lokal Vesti, pelaku perusak lukisan itu juga dapat dituntut atas tindakan vandalisme dan dipenjara selama 3 bulan atau membayar denda sebesar 40.000 rubel. Maukah Anda membayar lebih dari 250 juta rupiah demi membeli karya seni ini? Yang mana ya? Yaitu, ternyata tidak tampak. Dilaporkan oleh Hypebeast, di awal bulan Juni 2021, seorang seniman Italia bernama Salvatore Garau menjadi headline setelah patung tak tampak atau patung nothing miliknya terjual senilai $18.300 atau sekitar 264 juta rupiah dalam sebuah lelang. Namun seorang seniman pertunjukan dari Gainesville, Florida bernama Tom Miller mengklaim bahwa Garau mengambil untung dari karyanya yang serupa.
Dilaporkan oleh WCGB, Miller memasang patungnya yang disebut Nothing di Bo Diddley Plaza di tahun 2016. Miller berkata bahwa seniman Italia itu mencoba untuk menjual Nothing versi berbeda dengan harga $18.000. Ruang di dunia kita sah untuk digunakan sebagai produk artistik, jadi idenya tidak membuat apapun menjadi patung, dan itulah yang menjadi tuntutan hukum, kata Miller kepada WCGB. Karya Nothing milik Miller telah diakui oleh Komisaris Wilayah Alachua, Robert Hutchinson ketika dipasang. Ketika saya melihat bahwa saya berpikir itulah ide saya, dan ide-ide itu penting di dunia, dan pengakuan atas ide-ide itu penting. Jadi, saya hanya ingin atribusi itu. Jadi, saya menghubunginya. Tapi ia menolaknya, dan kemudian saya menyewa seorang pengacara Italia, kata Miller. Miller menambahkan bahwa kini kita hidup di era internet, di mana si seniman Italia tersebut bisa mencari di Google untuk melihat karya Nothing yang pernah ada. Jika Anda menggoogle Tom Miller Nothing, Anda dapat dengan mudah melihat bahwa saya telah menyelesaikan seluruh paradigma ini sebelum Salvatore Garau bahkan berpikir untuk membuat patung Nothing, ujarnya. Miller mengatakan yang ia inginkan hanyalah pujian atas pekerjaannya. Sementara itu pengacara Miller, Richard Fabiani berkata bahwa mereka telah mengirim surat kepada Garau dan bersiap untuk mengajukan gugatan apabila tidak ada resolusi damai. Namun hingga saat ini belum ada gugatan yang diajukan. Kami pikir jelas bahwa Tuan Miller menciptakan karyanya sebelum Tuan Garau dan kami tahu bahwa Tuan Garau mengetahui pekerjaan itu, kata Fabiani kepada Hypebeast. Tuan Miller jelas layak agar karyanya diakui dan menikmati semua hak dan manfaat yang didapat dari pengakuan tersebut, tambah Fabiani. Ya tentu saja, siapa yang tidak mau dapat potongan kue dari $18.000 itu?